المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. اختصاص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة العظمى. Kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan syafaat yang agung. Di antara khasais keistimewaan Nabi yaitu nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat yang agung ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam Kamis yang telah lewat sudah dibacakan hadis tentang syafaat, itu tentang para umat berbondong-bondong datang kepada para nabi-nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi pun berdoa meminta kepada Allah untuk syafaat bagi umatnya. Dan malam ini di hadis yang lain yang mana juga tentang syafaat, wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan itu dalam kitab Al-Imam At-Tabrani, beliau meriwayatkan diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul, yudha'u lil anbiya manabiru min nurin, diletakkan, ditaruh, dianggap kepada para nabi-nabi itu mimbar yang terbuat dari nur cahaya. Yajlisuna 'alaiha, yang mana mereka para nabi-nabi itu duduk di atas mimbar-mimbar yang tadi disiapkan itu. Wa yabqa mimbari, lalu ujar Nabi, dan tersisa mimbarku yang mana la ajlisu 'alaihi, aku kada duduk di atas mimbar itu. Di nabi-nabi lain sudah disiapkan tempat duduk yang terbuat dari nur tadi, sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada mimbar, cuma sini masih belum menduduki mimbar. Kenapa alasannya? Au qala la aqulu alaihi qa'iman, Nabi masih berdiri baina yaday rabbi makhafatan, Nabi berdiri berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau duduk, kenapa makhafatan, takutan ayyub asabi ila jannati wa tabqa ummati ba'di. Nabi kada mau duduk dengan alasan apa? Takutan kalau sini duduk lalu kemudian dibawa setelah itu ke dalam surga, sedangkan umatnya masih belum masuk surga. Luar biasa sayangnya Rasulullah dengan kita. Kada egois, penting masuk surga dulu, biar yang lain terlebih. Namun juga bukan berarti nabi-nabi yang sebelum beliau itu egois, kada. Tapi memang kondisinya seperti itu. Kada kau memberikan syafaat. Dan nabi kita ini berdiri dulu di hadapan Allah, menunggu sampai apa kena Allah memutuskan buat umatnya. Fa'aqulu, lalu kemudian beliau berucap di hadapan Allah, Rabbi, ya Rabbi, ummati, ummati, wahai Tuhanku, umat ulun ke apa? Umat ulun. Fa'aqulu Allah azza wa jalla, lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ma turidu an asna'a bi ummatika. Ya Muhammad, ikam hendak apa yang aku lakukan dengan umat ikam itu apa? Mau apa ikam? Fa'aqulu, lalu kemudian aku pun berkata,
Ya Rabbi ajil hisabah. Ya Allah, cepat tiakan perhitungan hisab mereka, supaya ulun melihat, supaya ulun tahu mana umat ulun yang kada masuk surga. Disitulah Nabi ketika ada umatnya yang kada masuk surga, Nabi turun untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahadami Nabi, lalu minta cepatkan ya Allah, jangan sampai ulun masuk surga, umat ulun kena kada ketahuan ke apa. Fayud'a bihim fayuhasabu, lalu Allah pun mengabulkan permintaan Nabi untuk apa? Dihisab. Dikiawi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dihisab Allah, dihitung amal-amalnya. Faminhum man yadkhulul jannata bi rahmati, di antara mereka umat Nabi itu adalah masuk surga dengan rahmatnya Allah. Sebagaimana hadis lewat juga, ada orang yang beribadah semalam 500 tahun masuk surga tetap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal. Nah, kita pun juga mungkin di antara kita, di antara umat Nabi adalah masuk surga kita dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dimasukkan ke dalam surga. Wa minhum man yadkhulul jannata bi syafa'ati, di antara mereka ada yang masuk surga pulang dengan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua golongan, masuk surga dengan rahmat, ada masuk surga dengan syafaat Nabi. Kalau yang dengan rahmat ini orang yang kada tadi berdosa, bahkan orang mungkin dosanya kada ada, masuk surga dengan rahmat. Tapi kalau yang dengan syafaat ini orang-orang yang berdosa, kayak kita ini kena masuk surga dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama azalu ashfa'u hatta u'ta siqaqan birijalin qad bu'itha bihim ilan nar. Dan terus kata Nabi, senantiasa aku memberi syafaat sehingga ditunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam siqaqan, catatan-catatan birijalin, orang-orang qad bu'itha bihim ilan nar, yang mana catatan di situ orang-orang ini jaga dimasukkan neraka. Nih ditampilkan, nih umat-umat engkau wahai Muhammad masuk neraka. Mudah-mudahan kita jangan masuk catatan itu ya. Cuma hatta inna malikal khazinan nar la yaqul ya Muhammad ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmatin. Imbahnya ditampaykan catatan orang-orang yang masuk neraka, lalu Rasul pun meminta syafaat kepada Allah untuk umatnya yang masuk ke neraka supaya dikeluarkan dari neraka. Dan kemudian malaikat penjaga neraka sampai berucap, apa ujar malaikat penjaga neraka? Ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika fi ummatika min nikmatin. Engkau kadang menyisakan terhadap kemurkaan Allah, kemurkaan Tuhanmu untuk umatmu, sebenarnya umatmu semua keluar dari neraka dengan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Rasulullah luar biasa. Kada hendak satu pun umat beliau masuk ke dalam neraka. Lalu apa balasan kita buat Rasulullah yang kita sudah tahu, belajar, duduk mendengar tentang bagaimana hirisnya, beringinnya Nabi itu supaya umatnya masuk ke dalam surga, maka kita pun jangan sampai melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kalau seandainya kita tegawi kada bersengaja, karena Rasulullah pun nyaman menarik kita. Jadi kalau kita bersengaja menyakiti Rasulullah, apa yang terjadi? Mungkin karena Rasulullah hendak jawab memberi syafaat, tapi kan ya kayak apa ini pernah menyakiti, baik menyakiti Rasulullah sendiri ataupun menyakiti keturunan Rasulullah. Ini kan nangaran cucu disakiti, kai ini bisa saling. Bahkan kai kadang-kadang lebih sayang cucu daripada anak. Turunan sidin banyak disakiti, misalnya zuriat Nabi disakiti, sakit hati Rasulullah. Maka kita jaga lisan kita, perbuatan kita jangan sampai menimbulkan sesuatu yang menyakitkan Rasulullah, supaya kita dapat syafaat Nabi di hari
kiamat nanti. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya masih tentang syafaat. Dari hadis ini kita sudah bisa, alhamdulillah, berarti jangan masuk surga berantakan. Cuman jangan dulu bilang, oh kita orang apa sedikit-sedikit nyerempet. Nah, jangan ya. Jadi kita tetap baik-baiklah. Kalau seandainya nangaran manusia kan bisa hilang, bisa keingatan, ya itu kena urusan lain. Itulah mungkin akan diberi syafaat. Karena di hadis lain, syafaatku kata Rasulullah bagi umatku yang berdosa. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul bersabda, "Ashfa'u li ummati hina yunadiyani Rabbi tabaraka wa ta'ala." Aku memberikan syafaat untuk umatku ketika Allah memanggil, Allah Subhanahu wa taala memanggilku. Fayaqulu, lalu kemudian Allah berfirman, "Aqad radita ya Muhammad." Jadi ketika sudah dikiau Nabi Muhammad oleh Allah, dan kemudian Nabi pun memberikan syafaat buat umat beliau, maka Allah pun berfirman setelah Nabi memberikan syafaat tadi, "Aqad radita ya Muhammad." Apakah engkau ridha wahai Muhammad? Senangkah engkau sudah bisa memberikan syafaat umatmu? Maka fa'aqul, ay Rabbi qad raditu, wahai Allah, wahai Tuhanku, ulun ridha karena semua umat ulun sudah diberikan syafaat. Di seberapa umat dapat kena, hanya saja tadi yaitu orang-orang yang memang bisa mendapatkan syafaat dengan syarat kalau melakukan 6 dosa-dosa yang syirik. Syirik itu orang apa-apa istilahnya. Tapi kalau masih dosa yang di luar syirik, maka bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan di hadis yang lain riwayat Imam Tabrani, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuyyirtu baina syafa'ati aw yadkhulu nisfu ummatil jannah. Ujar baginda Rasul, aku diberi pilihan. Allah memberikan pilihan kepadaku antara bisa memberi syafaat dan setengah dari umatku masuk surga. Pilihannya dua. Ini umat setengahnya masuk surga, setengahnya lagi berarti kenal surga. Namun tidak ke surga berarti boleh terjadi neraka. Memang ya sebenarnya lah. Lalu sebutingnya lagi pilihan apa? Bisa memberi syafaat. Dan ujar Nabi apa? Fakhtartu syafa'ata li'annaha a'ammu wa akfar. Maka kemudian aku memilih yang diberikan oleh Allah tadi apa? Syafaat. Aku pilih syafaat. Kenapa? Li'annaha a'am wa akfar. Karena itu lebih umum sifatnya. Syafaat itu bisa buat untuk siapa saja nanti yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau yang setengah masuk surga ini orang-orang tertentu aja. Setengahnya mana? Sedangkan itu pun umat Nabi Muhammad juga. Dan sebagaimana diketahui Nabi Muhammad kada ridha, kada senang ada umat beliau berada di neraka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'aniltum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat ini Allah mensifatkan Nabi yang sangat-sangat ingin umatnya itu seberantakan, kada ada yang melanggar, kada ada yang kufur. Haris, sangat bersangat-sangat. Ama inna laysa bil mu'minina mutakaddimin. Lalu Nabi menjelaskan syafaat itu, ujar Nabi apa? Kenapa beliau memilih syafaat? Karena a'am lebih umum, wa'afa dan lebih mencukupkan. Ama innaha, ketahuilah sesungguhnya yaitu bukan untuk orang-orang mukmin yang dahulu kada.
Kalau para sahabat, para tabi'in, mereka ibadahnya Masya Allah, ini mereka masuk surga dengan rahmat Allah. Ay as-salafus salih, walakinnaha, akan tetapi syafaat nanti dari Nabi apa? Lil muslimin al-khatta'in al-mutalawwithin. Syafaat itu untuk orang-orang yang tersalah, orang-orang yang berdosa, yang berlumur dengan dosa. Itulah yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita umat-umat yang belakang inilah yang dia ada berdosa. Awal umat-umat dahulu, apalagi sahabat, bersih-bersih. Mereka itu istilahnya sudah jaminan surga pun ada dari Allah. Orang-orang tabi'in, mereka juga bagus-bagus. Kita yang makin ke bawah-bawah ini yang banyak dosa. Inilah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pas bertepatan waktunya habis, hadisnya pun selesai tentang syafaat. Harapan kita semoga kita semua, walaupun kita ini teledor dalam beribadah, kurang dalam segala melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, bahkan kadang-kadang kita tergawi dosa, maksiat, baik yang sadar ataupun tidak sadar, namun kita berharap semoga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma rzuqna syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari nanti yang mana tidak ada yang bisa berikan syafaat kepada Engkau kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna syafa'at. Allahumma rzuqna syafa'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Ahli al-qudri anta wa dhikr. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima taqtadi qawlan wa fa'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima. Wa akhilna azkiya 'ala ma nahza bil khairi wa nafa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa akirna birridha minkal 'ayun. واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل النار واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تبش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى أهل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب مصابيح البرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.